Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julaiha Pasaribu, Unit Kerja SMA Negeri 1 Rantau Selatan, LPTK Universitas Labuhan Batu. Dan di sini saya akan membuat video praktek pembelajaran UKM PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, mata pelajaran biologi kelas 10 pada materi perubahan lingkungan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, dan model pembelajaran problem basic learning. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang, khususnya ketua kelas, silakan pimpin doa. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi Ibu absen dulu. Jangan dengar ya nak, Ibu absen dulu. Ade Tiara hadir dulu. Ajin Kamaludis. Cara Timuba hadir dulu. Nah, jadi bagi yang tidak hadir atau berhalangan karena sakit, kita doakan semoga mereka bisa sembuh secepatnya. Amin. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama dipimpin oleh teman kalian Nabila Aulia. Silakan. Terima kasih teman-teman di dalam pendidikan. Kita ucapkan terima kasih kepada teman kalian. Baiklah, kita lanjut anak-anak. Jadi untuk hari ini kalian akan mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Pernah dengar kata perubahan lingkungan? Nah, di minggu lalu Ananda telah mempelajari materi tentang ekosistem. Ada yang masih ingat arti ekosistem? Coba. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, bagus. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dan di dalam ekosistem itu ada komponen biologi dan abiotik. Kedua komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi ketika komponen yang ada di dalam lingkungan tersebut itu tidak dalam keadaan seimbang, maka akan terjadi yang namanya perubahan lingkungan. Coba, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan? Itu nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian, pada materi perubahan lingkungan ini memiliki tujuan pembelajaran yang mana nanti Ananda harus dapat memahami kedua tujuan pembelajaran ini ketika kalian sudah selesai mempelajari perubahan lingkungan ini. Apa itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan. Itulah tujuan kalian mempelajari materi ini. Kemudian kalian bawa HP? Coba keluarkan HP-nya, Ibu mohon. Kalian buka, Ibu akan membagi asesmen awal pembelajaran pada materi perubahan lingkungan ini melalui grup kelas
silahkan diisi. Ibu kasih waktu selama 2 menit itu bisa, karena cuma ada sedikit. Jadi di sini akan Ibu tayangkan sebuah video, dan video ini nanti ya Ibu minta kalian tunjukkan permasalahan apa yang terdapat dalam video tersebut. Baiklah, dari video yang sudah kalian buat, coba tentukan dulu permasalahan apa yang terdapat di dalam video tersebut. Coba, ada permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut? Sampah yang belum menumpuk, yang menumpuk dan tidak diatasi. Oke, jadi kalian buat permasalahan apa yang ada di dalam video. Kemudian sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi untuk ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan nanti kalian akan menyelesaikan ataupun kalian akan diskusi kelompok mengenai permasalahan apa yang sudah kalian lihat di dalam video tersebut. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Ibu membagikan LKPD yang akan saya bagikan ke dalam grup kelas. Silakan dibuka. Grup kelas ada Ibu kirim LKPD. Silakan kalian. Sudah dibuka? Dan perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan ke grup. Ada di situ tujuan pembelajaran sesuai yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu adalah mengidentifikasi peristiwa perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Kemudian silakan dibaca materi yang sedikit di dalam LKPD. Setelah kalian baca, kemudian kalian selesaikanlah langkah-langkah kegiatan di dalam LKPD. Yang nomor 1, diskusikan bersama teman kelompok Ananda tentang yang pertama, tentukan permasalahan yang Ananda dapat dari video yang telah ditayangkan. Kemudian tentukan solusi penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, pengertian keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, kriteria lingkungan dikatakan seimbang. Yang keempat, faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang kelima, dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Kemudian, materi yang akan kalian diskusikan ini buatlah dalam bentuk PPT. Nah, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan, tetapi dalam bentuk PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. Pandai? Nah, jadi silakan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat PPT dari materi perubahan lingkungan. Dan Ibu berikan waktu kalian berdiskusi selama 20 menit dari sekarang. Oke, silakan berdiskusi. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sama Ibu.
Sudah siap anak-anak? Nah, udah siap untuk presentasi? Ya. Jadi sebelum ibu minta presentasi ke depan per kelompok, kita ice breaking dulu. Perlu semua berdiri. Udah bisa diikuti anak-anak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Selesai, bersiap-siap yang ingin tampil. Siapa kira-kira yang ingin tampil pertama? Nah, silakan untuk kelompok 1. Dikirim PPT-nya ke kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Ulisuri, saya Nuraisa. Saya Johnny Saputra. Saya Yubetri Ananda. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul permasalahan lingkungan. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas adalah rumusan masalah tentang video yang ditampilkan tadi. Adapun solusinya yang akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Permasalahan yang terdapat pada video tadi adalah permasalahan sampah di Indonesia. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah 1. Memisahkan sampah sesuai jenisnya, 2. Melakukan biorelase, 3. Membuat pupuk dari sampah organik, 4. Membersihkan tempat sampah setiap hari, dan 5. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Yang kedua ada poin tentang pengertian keseimbangan lingkungan dan juga tentang kriteria lingkungan. Silakan Jen. Pengertian keseimbangan lingkungan bisa diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata keseimbangan berarti keadaan seimbang, sedangkan lingkungan bisa diartikan sebagai keadaan alam sekitar yang ada di langit dan bumi. Keseimbangan alam merupakan keadaan lingkungan kehidupan manusia yang berada dalam kondisi atau keadaan seimbang. Kriteria suatu ekosistem dikatakan seimbang apabila setiap komponennya, baik komponen abiotik maupun biotik, produsen dan konsumen seimbang, terjadi interaksi yang sehat antara satu organisme dengan organisme lainnya. Adanya keseimbangan ekosistem lingkungan yang cenderung mengalami perubahan yang statis. Faktor penyebab perubahan lingkungan. Faktor alam, banjir, gempa bumi, gunung berapi meletus,
faktor manusia membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan secara liar. Nah, jadi teman-teman, perubahan lingkungan ini ada faktornya ya. Salah satu faktornya adalah faktornya adalah faktor alam, yaitu banjir, gempa bumi, gunung berapi, dan faktor manusia. Nah, selain ada faktor, terdapat juga dampaknya. Nah, dampaknya itu ada perubahan iklim, bencana alam, hilangnya habitat makhluk hidup, dan terjadinya pencemaran. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaan, adapun kesimpulan dari permasalahan lingkungan adalah dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan dan mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir dan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu teman-teman semuanya beserta masyarakat diharapkan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, dan kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan ditanyakan. Silakan ditanya. Kamu? Sebelum bertanya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Najwa Mustika Sabila dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya tentang apa sih hambatan jika sampah terbiarkan menumpuk begitu saja tanpa dipilah-pilah dan tanpa diselesaikan dengan benar. Dan Najwa dari kelompok 3 sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, tadi Najwa bertanya apa yang akan terjadi ya Najwa jika sampah dibiarkan menumpuk begitu saja di lingkungan kita sekarang. Dan jadi tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan menimbulkan banyaknya yang penyakit. Salah satunya membuat diri kita menjadi tidak sehat. Ya, jadi itu juga akan terjadi kepada pencemaran lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya sampah dibiarkan begitu saja akan berdampak kepada kesehatan dan juga pencemaran lingkungan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup satu pertanyaan ya, anak-anak. Agar waktu kita cukup. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan sekali lagi. Kemudian yang tampil berikutnya itu kelompok berapa? Nah, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang menganggotakan saya Najwa Mustika Sabila. Saya Yulia Hanifah Lubis. Saya Adili Rizky Ananda. Saya Alwinda Pratama. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan, permasalahan lingkungan, kriteria lingkungan, dan faktor penyebab permasalahan lingkungan dan dampak perubahan lingkungan. Oke, sebelum kita masuk tentang permasalahan lingkungan, kita harus tahu dulu apa sih perubahan lingkungan itu. Perubahan lingkungan adalah perubahan pola atau intensitas unsur lingkungan dalam bentuk periode yang sangat lama. Terus dari permasalahan tersebut yaitu dari video yang telah ditunjukkan tadi, ada pun permasalahan yang timbul bisa kita lihat yaitu sampah. Sampah merupakan perubahan Hidup baik manusia
silakan. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan, Adila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Zindi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, hal apa saja atau aktivitas apa saja yang biasanya sering dilakukan manusia, tetapi aktivitas tersebut dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Silakan dijawab. Oke, izin jawab pertanyaan dari Nabila. Aktivitas apa aja sih yang disebabkan manusia yang dapat membuat lingkungan berubah? Yang menjadi aktivitas manusia yang membuat lingkungan berubah yaitu mencuci piring, karena sabun dari cuci piring itu akan menjadi limbah yang akan dibuang ke alam yang membuat alam menjadi rusak. Ya, dan yang kedua, penebangan pohon secara liar. Hal tersebut membuat tumbuhan yang ada di sekitaran kita, di lingkungan kita akan semakin menipis. Hal tersebut akan membuatkan banjir di mana-mana. Oke, tidak ada lagi. Sekian presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan yaitu perubahan lingkungan itu terjadi akibat manusia. Kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar tetap asli dan terjaga keseimbangannya, agar kehidupan dan ekosistem terus berjalan dan berlangsung dengan seimbang. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perubahan lingkungan. Kami beranggotakan yaitu dengan saya sendiri, Afanius Ramadan, Saya Alicia Septriani, saya Nandus Salam, saya Siti Nurasna, saya Sri Khalidulai. kami akan Masalah lingkungan adalah rendahnya kesadaran dalam melakukan hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat beraktivitas dan berinteraksi. Jadi sekian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada kelompok 5. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Herun yang berpasangkan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan? Baik, terima kasih Joni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Doni Ahmad Baskara. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan? Kita dapat menerapkan prinsip 4R atau reduce, reuse, recycle, dan juga reclaim. Reduce adalah mengurangi produk limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Reuse adalah guna ulang, menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali. Recycle adalah mendaur ulang konsep untuk mengolah kembali sampah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir, reclaim adalah aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan tanaman yang ada untuk dibudidayakan dengan tujuan menghemat pengeluaran. Kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah perubahan lingkungan alam adalah bahwa manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan alam dan perlu bertindak untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Baik, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lihat Ananda sudah mulai memahami menggunakan aplikasi Canva, berarti sudah mulai paham dengan teknologi. Kemudian dan di sini Ibu akan menyampaikan materinya kembali. Oke, kita lanjut ya anak.
Jadi dari apa yang sudah Ananda presentasikan di depan mengenai materi perubahan lingkungan, dapat kita lihat perubahan keseimbangan lingkungan itu terjadi karena dua faktor. Faktor apa? Faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama itu adalah perubahan lingkungan faktor alam. Yang pertama itu Gunung meletus. gunung meletus terjadi dikarenakan oleh faktor alam. Kemudian gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran, dan tornado. Tornado itu adalah angin puting beliung. Lanjut, dampak perubahan lingkungan faktor alam ini dapat menyebabkan kematian berbagai jenis makhluk hidup. Akibat dari kematian berbagai jenis makhluk hidup tersebutlah maka akan terjadi perubahan lingkungan. Karena apa? Karena ketika kematian beberapa jenis makhluk hidup, maka lingkungan itu tidak dalam keadaan seimbang. Kemudian yang berikutnya, perubahan lingkungan faktor manusia. Yang pertama, pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen ekosistem. Misalnya pembukaan lahan baru, tetapi tidak memperhatikan komponen-komponen ekosistem yang ada di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, aktivitas pertanian dengan pestisida dan pupuk pertanian yang berlebihan. Penggunaan pestisida atau pupuk pertanian yang berlebihan. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Berikutnya, pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen ekosistem. Yang pertama, perubahan daur hidrologi. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah. Dan yang ketiga, berkurangnya flora dan fauna. Ketika ekosistem berubah, tentu berkurang flora dan fauna dari tumbuhan dan hewan. Yang berikutnya, kegiatan aktivitas pertanian menggunakan pestisida dan pupuk berlebihan. Yang pertama, resistensi hama. Terjadi resistensi hama. Yang kedua, residu pestisida. Dan yang ketiga, terbunuhnya organisme lain. Berikutnya, 4, terjadinya pencemaran air dan tanah. Ya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan dapat menyebabkan terganggunya penyerapan air oleh akar, kemudian tertutupnya seluruh permukaan air atau eutrofikasi. Eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan itu terjadi terumbu karang sebelum eksploitasi, dan yang kedua terumbu karang setelah eksploitasi. Informatif dan Ananda silakan jawab. Asesmen formatif sebanyak 5 soal. Silakan jawab, kemudian kirim langsung. Itu otomatis akan terbaca oleh saya di sini. Silakan mulai dari sekarang. Adalah bagaimana menurut kalian cara belajar hari ini, dan bagaimana nanti apakah apa yang saya sampaikan itu menarik untuk kalian. Oke, silakan ambil kertas lembar.
Ya, perhatikan sekarang yang berikutnya adalah refleksi pendidik. Cukup satu orang yang membutuhkan coba mohon bantuannya apa? Semua ya. Jadi intinya di pembelajaran kita hari ini Ananda, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, baik dalam komponen ekosistem yang abiotik maupun biotik. Kita jaga, kita lindungi, karena satu aja sampah yang kita buang ke lingkungan itu, kalau misalnya membuang sampah sembarangan ke sungai atau kemana aja tanpa ditangani, maka kedepannya itu akan bertambah lebih banyak. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap seimbang. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Dan Ibu minta minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pencemaran lingkungan. Silakan dibaca di rumah materi pencemaran lingkungan. Dan di sini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.